Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmi Husna. Saya dari kelas manajemen malam 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari sistem informasi manajemen pada Bank Sentral Asia atau yang biasa kita kenal dengan Bank BCA. Di era sekarang ini yang semakin aja didorong oleh kemajuan dari teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau yang kita singkat saja SIM merupakan elemen penting dalam operasional dan juga pada pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti bidang bisnis, bidang pemerintahan, dan juga bidang pendidikan. Jadi SIM ini merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan juga sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi. Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah untuk mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, dengan adanya SIM ini, organisasi ini bisa dapat memahami situasi di sekitarnya, bisa juga merencanakan tindakan yang tepat, mengelola sumber daya secara efektif, dan juga mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, jika sudah mendapat pemahaman yang lebih baik tentang SIM ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi informasi telah mengubah cara organisasi beroperasi dan juga beradaptasi pada perubahan lingkungan dan mencapai kesuksesan di era digital ini yang semakin terus saja berkembang. Nah, jadi kita masuk ke bank penerapan sistem informasi pada Bank BCA. Nah, jadi Bank BCA ini sendiri merupakan salah satu bank yang terbesar dan juga paling berpengaruh di Indonesia. Nah, salah satu faktor yang menjadi keberhasilan BCA didukung oleh jaringan cabang dan juga ATM yang luas. Nah, yang mana bisa mempermudahkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengakses layanan perbankannya. Kualitas layanannya yang tinggi juga membuat BCA ini meraih berbagai penghargaan di dalam industri perbankan ini. Selain itu, BCA juga terus saja berinovasi dalam pengembangan layanan digital untuk bisa memudahkan nasabah bertransaksi dan juga mendapatkan informasi perbankan. Nah, jadi Bank BCA ini sendiri sudah mulai serius memanfaatkan teknologi informasi ini sejak tahun 1989 untuk membedakan layanan mereka dari layanan bank-bank lain. Sistem informasi BCA ini juga meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di setiap cabang, dari mulai perjunalan pembukuan serta juga pemindahan antar rekening yang kini bisa dilakukan secara otomatis. Jadi mempermudah tugas para auditor. Nah, jadi juga penggunaan dari local area network atau yang biasa kita kenal dengan LAN memungkinkan juga distribusi data entry dan pemrosesan transaksi yang dengan lebih dari 1 juta transaksi yang harus diproses pada hari-hari sibuk. Nah, fasilitas email ini juga bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi antar cabang. Nah, agar bisa beradaptasi dengan perubahan, perusahaan ini harus siap menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, hal ini membutuhkan pengumpulan data dan informasi yang lengkap mengenai lingkungan sekitar. Dengan data tersebut, perusahaan ini bisa dapat merancang dan juga menganalisis berbagai skenario strategi secara berkelanjutan untuk memilih opsi yang paling terbaik. Proses ini juga perlu dukungan sistem informasi yang efektif untuk pengumpulan
dan juga pengolahan serta dari analisis datanya. Nah, kemudahan akses informasi bagi nasabah BCA ini itu merupakan adopsi dari teknologi yang strategis dan juga canggih, yang mana merupakan menjadi faktor penting dalam daya saing dari Bank BCA ini. Nah, melalui teknologi ini, BCA ini berupaya memberikan kemudahan pada nasabah untuk mengakses beberapa informasi terkait layanan perbankan, sehingga nasabah bisa dengan mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Nah, juga penerapan sistem intranet dan eksternet di BCA juga bisa memberikan berbagai kemudahan. Contohnya, melalui layanan iBanking BCA atau ATM BCA, nasabah bisa dapat membayar tagihan listrik dan juga tagihan telepon secara langsung tanpa harus repot-repot datang ke kantor PLN ataupun ke Telkom. Nah, jadi dari banyaknya keuntungan tersebut, ada juga nih beberapa dampak negatif yang bisa timbul. Salah satunya adalah resiko kehilangan kepercayaan konsumen yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, teknologi internet ini rentan terhadap serangan peretas atau yang biasa kita sebut dengan hacker. Pembobolan sistem informasi manajemen ini dapat mengakibatkan pencurian data yang penting yang nantinya bisa merugikan perusahaan. Yang kedua, kepercayaan pelanggan juga bisa terganggu jika terjadi kesalahan di sistem website BCA. Masalah ini bisa muncul karena kurangnya perbaruan atau adanya gangguan pada sistem, sehingga menyulitkan konsumen untuk mengakses informasi yang akurat dan juga terbaru. Nah, informasi yang tepat dan lengkap ini merupakan hal yang penting untuk menarik dan juga mempertahankan dari nasabah tersebut. Yang ketiga itu adalah kemungkinan kerugian yang tidak terduga akibat gangguan yang disengaja atau praktik bisnis yang gak jujur, kesalahan manusia atau kegagalan dari sistem elektronik. Nah, jadi itu merupakan penerapan sistem informasi manajemen pada Bank BCA. Jadi sangat penting penggunaan sistem informasi manajemen di Bank BCA ini, karena itu membawa beberapa banyak keuntungan dan juga mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.